Ini atapnya pakai plastik UV ya, jadi tembus matahari bisa tetap masuk. Kemudian tentu saja kondisi kandang di bawahnya terjaga dengan baik. Kemudian ini akan berpengaruh terhadap tumbuh kembang entok, lebih sehat begitu ya, begitu. Selain itu juga kalau musim hujan, kandang umbaran ini tidak becek. Nah, di sebelah utara juga sudah dipasang plastik UV seperti itu ya, cukup simple dengan menggunakan bambu dan kayu. Kemudian di bawahnya tetap kering, jadi ini untuk mengantisipasi kalau pas musim hujan kondisi kandang tetap kering, karena ini di dekat rumah ya, jadi tidak menguar minyaknya. Dan ini cukup nyaman ya untuk peternaknya juga, tempat-tempatnya. Ini kita tanya-tanya lagi. Saya menggunakan tempatnya itu seperti ini, bambu. Oh, ini. Iya, oh, bambu iya. yang memang atas ya. Iya, karena di sekitar saya itu banyak bambu, banyak bambu yang nggak terpakai lah gitu. Jadi saya buat semua itu di kandang itu saya buatnya yang minim dana lah. Seperti kandang yang di atas ini juga saya pasang plastik UV biar bawahnya nggak kotor, nggak becek kalau kena hujan. Nah. Terus pinggirnya itu pakai bambu juga, kena ngirit ongkos juga ketika membuat kandang. Ya betul apa yang dikatakan Mbak Patna ini ya. Jadi untuk budidaya ternak entok, untuk manajemen kandang bisa dibuat seminimal mungkin untuk budgetingnya, bisa memanfaatkan potensi atau sumber daya alam yang ada di sekitar. Dalam hal ini di tempat Mbak Patna ini banyak bambu begitu ya, jadi dia memanfaatkan bambu yang ada di sekitar rumah. Kemudian untuk atap ini yang cukup menarik, jadi tidak perlu harus menggunakan seng yang transparan atau apa itu ya, yang cukup mahal untuk dibeli. Jadi cukup menggunakan plastik UV begitu ya. Jadi plastik UV ini memiliki kelebihan cukup awet begitu, terus kemudian transparan dalam artian bisa tembus, matahari bisa turun sampai ke bawah. Kemudian sebagai atap di kandang umbaran ini tentu saja sangat efektif, tentu saja dengan pemasangan yang benar, jangan sampai kemudian melengkung begitu, kemudian air terjebak menjadi kubangan begitu di atas. Jadi memang pemasangannya perlu diperhatikan, dan di musim penghujan ini tentu saja cukup efektif karena lantai kandang menjadi kering. Jadi ini kandang umbaran ya, jadi entok masih bebas berkeliaran di bawah. Kemudian tetap kalau ada matahari tetap kena sinar matahari, tidak kemudian gelap begitu ya, dan tidak terkena sinar matahari, karena matahari ini cukup penting juga untuk masuk vitamin D tentunya untuk ternak-ternak kita tetap sehat. Kemudian dengan sirkulasi udara yang baik, patogen-patogen yang tidak ramah dengan ternak ini akan hilang atau menguap begitu ya, dengan pancaran sinar matahari, kemudian sirkulasi udara yang baik. Tentu saja ternak-ternak entok akan sehat dengan sendirinya atau secara otomatis, secara alamiah seperti itu. Dan ini juga menjadi salah satu antisipasi bagaimana mengendalikan kandang entok ini supaya tetap sehat begitu. Beda cerita ketika tidak dikasih atap atau plastik UV ini ya, jadi entok akan terkena air hujan. Meskipun entok ini sebetulnya menggas air, ketika ada hujan dia cukup senang begitu ya untuk berada di guyuran air hujan, tapi tidak mungkin bertahan lama, dia akan berteduh juga. Ketika kandang umbaran ini atapnya sudah menggunakan plastik UV, tentu saja dia akan lebih leluasa walaupun musim hujan begitu. Jadi bisa ramah terhadap semua musim. Di saat musim kemarau masih ada kandang tertutupnya atau
tempat untuk berteduh, kemudian kalau ingin berjemur, umpamanya mandi begitu, dia tetap kena sinar matahari, dan ketika hujan mereka tidak terkena hujan secara langsung. Dan yang paling inti lagi, lahan atau kandang lantai, kandang umbaran ini menjadi tetap kering, dan itu tentu saja baik untuk entok karena tentu saja menjadi lebih bersih begitu ya. Beda cerita ketika kandang ini akan terguyur air hujan, kemudian apalagi ada air yang menggenang, tentu saja sifat amonia dari kotoran hewan apapun itu tentu saja akan menguar begitu, tercium dan menjadi polusi udara bagi pemiliknya atau peternaknya. Terlebih lagi di tempat warna ini, di Wijaya Farm ini, posisi kandangnya cukup dekat ya dengan rumah, maka tentu saja antisipasi pemasangan atap dengan plastik UV ini dipikirkan sampai segitu ya. Artinya supaya kandang tetap nyaman, tetap bersih, tetap sehat, dan tidak berbau dan tidak mengganggu pemiliknya begitu. Jadi banyak sekali cara yang bisa dilakukan untuk mengantisipasi berbagai macam cuaca begitu. Saat ini musim hujan sudah mulai turun, tentu saja pemasangan plastik UV untuk atap ini menjadi salah satu inovasi atau terobosan. Banyak juga mungkin yang sudah menerapkan seperti ini, dan ini cukup efektif, tentu saja tidak terlalu mahal untuk membuatnya, dan ini sangat representatif untuk ternak-ternak entok kita supaya tetap bisa lebih sehat, lebih maksimal dalam reproduksi dan tidak terkendala oleh cuaca, dalam hal ini hujan begitu ya. Jadi untuk beberapa langkah atau antisipasi menghadapi musim hujan sudah saya bahas di konten sebelumnya ini. Jadi sudah saya bahas panjang lebar apa itu penyakit yang biasa muncul, kemudian antisipasinya seperti apa, kemudian kalau kondisi kandangnya harus dimanajemen seperti apa, dan ini salah satunya untuk memanajemen kandang supaya tetap kering, tetap bersih, tetap sehat, dan kemudian peternaknya juga nyaman, entoknya apalagi lebih nyaman ketika kandang ini tetap kering, karena memang pada prinsipnya pemeliharaan atau budidaya ternak entok ini memelihara unggas air di lahan yang kering. Artinya secara naluri ini memang sedikit mengubah kebiasaan atau mengubah hal-hal yang sudah biasa diterapkan oleh entok ini sebagai unggas air. Dan dalam pemeliharaan atau peternakan intensif atau semi intensif, tentu saja ini dipelihara di dalam kandang dan tidak diumbar begitu. Dan ini juga akan menanggalkan image bahwa entok ini hewan yang jorok, hewan yang kotor, dan tidak layak untuk dipelihara di dekat rumah, apalagi di depan rumah. Buktinya di tempat Mbak Padma ini tetap bisa dipelihara dengan baik, entok-entoknya juga bersih, kemudian tumbuh dengan baik, dan layak juga untuk dijadikan petetan itu kalau bahasa Indonesianya untuk mencuci mata atau melepas penat ketika pulang dari kerja dan lain-lainnya. Dengan melihat entok yang bersih, kandang yang bersih, tentu saja ini akan menjadi salah satu refreshing ya bagi peternaknya itu sendiri. Jadi mungkin itu sedikit pembahasan terkait atap plastik UV ini yang cukup keren menurut saya, cukup terobosan yang cukup jitu untuk mengantisipasi musim penghujan dan bagaimana menjaga ternak entok ini tetap kering, sehat, produksi lancar, dan tentu saja akan menambah profit atau pendapatan keluarga begitu. Oke, tetap pantengin channel ini, dan terima kasih sudah mendukung channel ini. Dan yang belum subscribe, silahkan subscribe, like, comment, share, tekan tombol lonceng supaya tetap update video terbaru dari Tom Sui. Salam sedulur Sulawesi, salim dari Tom Sui. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Pokoknya kuncinya teman-teman kalau pelihara entok itu harus ada konsisten untuk kita mau seperti apa. Iya, mau melihara itu untuk apa. Kalau untuk hobi ya silakan, nggak usah hitung pakannya gitu. Tapi segmen itunya ya. Iya, tapi kalau segmen hidupnya untuk nantinya untuk pendapatan, tambahan pendapatan ya kita harus hitung. Kalau usaha memang harus dihitung secara licit begitu ya, supaya kelihatan. Iya, bahkan uangnya juga harus dipisah ya. Uang belanja sendiri. Iya, kalau nggak dipisah nanti tak buat shopping ya, nggak bisa dimakan lagi ya. Terus bilangnya rugi nih kan gitu. Iya. Gitu. Mantap. Kalau Mbak untuk penjualan banyak dianakan sudah masih terus permintaannya ya, permintaan masih banyak di indukan juga. Tapi sementara untuk pejantan dan indukannya sudah saya stop. Ini terakhir besok ada permintaan untuk ke luar kota, tapi saya batasi sih, lebih ke anakan saja dulu. Masih untuk itu ya? Karena saya fokus mau breeding kan. Ini juga sebagian sudah pada mengeram. Ini 40 ekor. Ini yang di sini kurang dari itu, tapi banyak yang mengeram juga. Terus kan juga total saya lebih Pak dari 40 ekor. Terus untuk indukan betinanya berapa? Untuk indukan betinanya saya kalau perbandingannya kalau satu paca itu bisa 7 ya, 7 betina gitu kan. Ya kalau berarti jantan berapa terus. Dan ini satu klan kah? Iya, satu jumbo. Satu terah? Iya, satu terah, satu jumbo. Ya, nah, leher panjang ya. Ya, kalau di anakan kami ada benggolo. Memang ya, karena kenapa saya ingin mencetak kalau benggolo itu konon katanya itu kan tebal badannya, bisa bobotnya mencapai 7 kilo, tapi untuk panjang memang di leher panjang ya. Maksudnya untuk panjang ini kita contoh lah jumbo gitu, lebih kena panjangnya. Iya. Gitu. Jadiin disilangkan nanti besar dan panjang. Iya, harapannya kayak gitu. Itu harapannya, semoga seperti itu. Tapi memang kami belum produk yang seperti itu, tapi kami mau cetak yang seperti itu. Masih dalam progres. Iya. Ini teman-teman kalau mau fokus breeding itu memang harus dikasih penghijauan juga. Iya, kenapa? Karena memang harus meningkatkan produktivitas itu jangan hanya pakan yang seperti ini saja ya, tadi yang pabrik. Karena saya kan memang di daerah yang memang banyak hijau-hijauannya ya, maksudnya kalau di kota pun juga sebenarnya ada hijau-hijauan di kota itu. Asal kita itu bisa kreatif saja. Entok jumbo, jenis jumbo ini apa saja yang penting hijau mau kok. Gitu. Terus itu Mbak untuk pemberiannya di indukan aja atau untuk anakan juga? Yang apa? Ini, yang langsung pakan ini. Kalau langsung pakan untuk anakan untuk umur 1 bulan sampai 2 bulan lah ya, 2 bulan setengah kadang tergantung nanti jenisnya. Ini karena kan tentu tidak lupa dari pajaknya juga. Pajaknya itu juga memang harus bagus, hairnya bagus. Nah, kita nanti satu peranaan itu kan belum tentu semua bagus. Ada yang menonjol bagus, ada yang kurang. Mungkin dari saya 17 itu ada 1 atau 2 yang kurang. Nah itu yang dari sekian itu 15 itu saya fullkan pakai pur kandang ya. Bisa kalau saya karena membelinya lebih murah lagi ya, tadi itu menciptakan ongkos pakan yang murah yaitu pakai pur sisa kandang. Tapi kalau mungkin teman-teman kok kesusahan, tetangga tidak ada yang melihara bebek petelur atau ayam petelur gitu ya, itu kan ya cari aja yang per 511 juga boleh. Tapi saran saya ya memang cari pakan itu kalau kita bisa mengirit ya itu pasti luar biasa apa pendapatan kita. Jadi kesimpulannya ini berjualan kalau ini itu kan ada sisa masih kasihkan lagi Pak? Masih nanti ini kalau jumbo ini ya makannya itu sedikit teman-teman, sedikit tapi ngemil dan itu luar biasa. Terus harus langsung dikasihkan sekali itu berarti? Nanti sekali tapi saya pisah-pisah kandang sana. Ya, jadi dia itu tetap saya kasih di sebelah sini juga ada. Jadi nanti harapannya tidak berebut ya, sana sini ada tempat yang untuk makan gitu. Gitu.
Nah, ini lihat teman-teman, kan irit banget ya, segini aja. Ini masih sisa segini. Masih sisa. Iya, dan itu nanti kalau sisa ini tidak bau teman-teman. Ketika pagi hari kok masih ada, ini nggak bau, nggak kecut. Dan kalau jatuh di bawah seperti ini, Masih kemakan. masih kemakan, dan ini kering gitu, nggak bau. Kalau katul kan kena air gitu langsung bau ya, sifatnya bau asem gitu kan. Nah, ini enggak. Yang sini, terus yang saya lihat di sebelah sana juga di usia berapa tuh? Itu juga dikasih ini nggak? Dikasih Oh. dan udah mencoba ini, udah mencoba. Ya. Ini di usia berapa bulan nih, Mbak? Ini sudah usianya sudah 1 bulan, ada yang 3. Harus sekali. Ada di bawah. Iya, Wih, karena belum jamnya makan gitu ya. ini ya hasil tetasan nih. Iya. Sukses sekali. Wah. Ini saya kasih gelang. Ini kan ada yang tak kasih pur, karena ada yang bagus banget nah jenisnya. Oke. Yang keluar. Ya. Jenisnya. Kuncinya memang dia harus bisa mau umurnya, tapi dia udah terlihat besar. Karena jam segini tuh dia masih ngandang. Masih ngandang. Ya, kan irit ya. Ketika dia udah mau mulai makan seperti itu langsungnya. Dan saya memang memberikan tempat untuk apa? Dia mandi itu ya. Cuman seperti itu. Nggak besar tapi ya dibersihkan. Kalau giling kali ya. Bentar ya. Kurang panjang. Ya. Ya udah makan. Ya, nah itu kecampur ada yang 1 rambon itu. Itu karena dulu pernah saya punya, iya. Dan itu sengaja saya campur biar teman-teman tahu bedanya. Nah itu rambon perbandingan ya. Iya, rambon itu usianya lebih tua dibanding yang ini, yang jumbo. Dan ukurannya terlihat kan. Nah itu kalau ketika orang mau melihat bedanya jumbo dengan rambon. Ini nggak mau keluar ya. Panjang banget. Ini yang bergolong ya, Mbak? Yang bergolong yang ada atasnya hitam-hitam itu. Nih, ini juga, nah itu juga bergolong itu, berat sekali itu. Tapi ini mau dibuat sendiri. Di belakangnya ya. Ya ini saya sudah stop. Ini sudah banyak yang keluar ke kota-kota dan sudah saya stop memang. Nggak saya jual lagi dulu. Untuk di arah anakannya. Iya. Karena tadi saya pengen mencoba mencetak ketika bergolong saya kawinkan sama jumbo tronton gitu. Mau seperti apa nanti jadi gitu. Dapat panjangnya, Ya. dapat beratnya. Nah itu, yang ini tengahnya ini rambon ini sama itu dua ini ya. Nah itu bedanya, bedanya itu. Padahal tuh lebih tua itu. Maksudnya yang ini yang ekornya. Nah ini yang makan ini. Dua ini lagi makan. Nah ini rambon. Makannya kalau rambon itu banyak. Tuh lihat aja, nggak kenyang-kenyang, tapi nggak besar-besar. Tapi kalau jumbo makannya cuma dikit gitu. Tuh, lihat rambon tuh makannya banyak banget, tapi nggak akan besar dia om. Gitu. Karena memang kayaknya ya. Iya, tapi karena saya ingin Malah menyampaikan bisa ke teman-teman. untuk perbandingan. Iya, untuk perbandingan. Gitu. Ketika orang ada di kandang itu kan biar tahu gitu, oh ternyata kayak umur berapa ya lali aku. Ini yang Kayak umur berapa? 45 hari. teman-teman, kita coba ukur ya untuk yang Bergolong. penggolongnya. Ini 45 hari. 35. 45 hari. hari. Sudah panjang. Kita ukur ya. Ini dari Ngawi ya mas saya. Iya, dari Ngawi. 45 hari.
juga ada lumayan besar. Ya ini. Ini untuk calon pajak. Tapi nggak saya jual. Wah, sampai kayak gitu, saking beratnya. Tuh. Jadi kita masih menunggu anakannya kalau mau dapat. Lihat posturnya, lihat tuh kakinya memang ini juga gagah banget ini. Iya. Jadi kakinya apa lututnya sampai hampir nempel di atas karena panjang. Mantep nih. Ada berapa ekor Om? Mbak? Yang jenis berenggolo sih saya hanya 10 ekor. Perbandingannya yang jantan, betina? Yang jantan 3 ya. Wah, pas banget ya. Iya. Kemarin sempet diminta orang Temanggung 1 gitu. Kayaknya sayang gitu tapi ya nggak apa-apa lah gitu. Kalau sampai berapa itu diambilnya Mbak? Kalau yang berenggolo? Kalau katanya tuh di sana tuh habis juara gitu ya. Ya kalau nominal saya nggak akan sebut, tapi yang jelas tetap perih ya, ya. Ya jelas tetap perih lah gitu. Tapi kan nggak apa-apa kalau kita mau coba ya. Untuk modal. Memang nanggung juga kalau ambilnya nanggung nanti makannya juga sama. Iya. Sekalian Iya. bisa masuk segmen kontes, penghobi, dan juga kalau mau pedaging pun masih masuk banget. 3 bulan sudah. Itu hanya 45 hari sudah. Segitu dulu. 85. Berapa Mbak? 85 cm beratnya? Beratnya itu 2 kilo ya modal. Ya, lebih kalau 2 kilo. Ya. Jadi kalau konon katanya kan bisa 6-7 kilo, makanya saya pengen mencoba nih, bener nggak sih? Oke, nanti kita 6-7 tunggu kilo. sampai berat 7 kilo. Oke. Ya inilah namanya hobi endok itu tidak serta-merta kita hanya untuk cari untung dan untung, tetapi ketika kita melihat perkembangannya bagus ini senang banget. Senang ya? Iya, rasanya puas gitu, rasanya puas gitu. Seperti ini. Sip. Oke.